Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Farhanur Iman, SPD, guru PAI di SD Negeri Tonjong 04, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan nomor induk mahasiswa 20712502880. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Tonjong 04 kelas 6 dengan materi bab 4 hukum halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Sudah siap? Siap sudah? Sudah siap. Kita mulai kalau sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Siswa kelas 6 Estopa, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 6 Estopa semuanya. Hebat. Bagaimana kabarnya? Baik, silakan sebelum kita belajar, alangkah baiknya dipimpin doa oleh ketua kelasnya. Silakan Mas Alam dipimpin berdoa. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radilu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma. Seperti biasa kita dilanjut dengan membaca surat-surat pendek. Baca surat At. Nah, silakan. Wahid Isnen Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terima kasih, semoga dengan keistiqomahan kita membaca surat-surat pendek setiap harinya, semoga kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Selanjutnya Pak Guru mau absen dulu. Ya, sambil Pak Guru absen, coba kalian sudah menggunakan pakaian yang sesuai pada hari Jumat ini apa belum? Nah, pakai hasduk semua? Ada yang nggak pakai hasduk? Pak Guru absen terlebih dahulu. Amanda Dwi Aryani. Hadira. An-Naila Fuaidah Putri Kurniawan. Aida. Akila Al-Khaira. Hadir. Ataya Rafa Ilmawan. Ataya. Piliana Latisa. Damar Maiza. Hadir. Fatan Ataris Fauzi. Oib. Inas Asikul Jinan. Nafisa Mezani. Nafisa Zakia. Umar Alam. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini, dan kita doakan teman-teman yang belum hadir pada hari ini semoga pertemuan selanjutnya bisa hadir, dan kita pada hari ini semoga diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, sebelumnya Pak Guru minta kalian berdiri dulu, kita bernyanyi bersama Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Proklamasi setia dan untukmu. Pancasila dan negara, rakyat makmur dan bangsa, pribadi bangsaku. Silakan duduk kembali. Ya, sebelumnya Pak Guru minta kalian dipersiapkan terlebih dahulu buku LKS dan buku tulisnya dikeluarkan. Masih ingat pada
minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Tentang saling memaafkan. Tentang bab saling. Nah, dari saling memaafkan apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Alam. Mendapat pahala. Oke ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apa itu? Makanan, buah-buahan, sayuran, terus orang sedang bersedekah, ada logo. Coba apakah ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari gambar tersebut? Aida. Makanan sehat yang boleh dimakan. Apa? Ulangi. Makanan sehat dan halal yang boleh dimakan. Nah, terus ada lagi. Babi dan mencuri yang dilarang. Hewan babi dan mencuri itu dilarang. Ada lagi yang bisa? Ataya, coba. Kita boleh makan buah dan sayur yang halal. Tapi Oke. Kita tidak boleh mencurinya. Benar ya? Sudah bisa menjelaskan ya berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, jadi di bab ini kita akan belajar tentang ya, hukum halal dan haram dalam Islam. Nah, tujuan pembelajarannya, peserta didik kalian ini diharapkan mampu menjelaskan apa arti halal dan haram menurut syariat Islam. Kemudian bisa menyebutkan apa yang menjadi dasar hukum halal dan haram menurut syariat Islam. Terus bisa mengidentifikasikan sebab-sebab halalnya, sebab-sebab haramnya menurut Islam. Terus bisa mengidentifikasi contoh makanan halal, perbuatan yang halal atau haram dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir bisa mengambil hikmah mengonsumsi makanan halal. Coba sebelum kita memulai belajar, kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Coba ada video di depan, sekalian simak videonya. Halo teman-teman, dalam video pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai makanan yang halal dan haram dikonsumsi dalam Islam. Halal dalam bahasa Arab berarti diperbolehkan atau diizinkan. Makanan yang halal adalah makanan yang sesuai dengan hukum syariat Islam, sedangkan haram berarti terlarang atau dilarang. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam berdasarkan petunjuk dalam Al-Quran dan Hadis. Ternyata penting banget untuk memilih makanan yang halal. Iya Putra, aku juga bisa ada. Kalau kita makan yang halal, insya Allah hidup kita lebih berkah dan ibadah kita lebih diterima. Alhamdulillah kalau kalian paham. Semoga kita selalu diberi kemudahan untuk memilih yang halal dan menjauhi yang haram. Mengapa kita harus memilih-milih ketika akan memakan sesuatu? Ataya bisa jawab? Karena kalau kita salah memilih makanan, akan terkena penyakit. Akan terkena penyakit. Oke. Apa akibatnya tadi ya? Ketika kita makan dengan makanan yang haram, akan mendapat dosa, akan mendapat penyakit. Oke. Dengan apa kita menjamin makanan tersebut berpredikat makanan yang halal? Apa? Dengan apa? Dengan melihat logo halalnya. Itu hukum halal dan haram dalam Islam. Pengertiannya, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan menurut syariat Islam. Karena diizinkan berarti boleh digunakan atau dilaksanakan. Kalau haram, haram itu adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau tidak dibolehkan atau dilarang oleh agama Islam. Jadi halal apa ya tadi? Sesuatu yang diperbolehkan. Kalau haram tidak diperbolehkan. Terus dasar hukumnya apa? Kenapa kita bisa menyebutkan bahwa makanan tersebut halal atau haram? Dasar hukumnya yang pertama adalah Al-Quran. Dasar hukumnya adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga. Terus sebab-sebabnya, sebab asal. Oke. Nah, tadi jaminan produk tersebut halal dengan melihat logo halalnya. Oke, jadi sudah tahu ya. Nah, sekarang coba Pak Guru kemarin sudah menginstruksikan kepada kalian untuk membawa satu kelompok, satu jenis produk jajan ya. Silakan dikeluarkan jajannya. Yang sama, satu kelompok harus sama. Dah? Dah, nggak apa-apa. Nah, nanti jajannya buat apa? Kita
bersama-sama berdiskusi dengan kelompoknya. Kalian sudah duduk dengan kelompok masing-masing? Sudah. Nanti kalian cek kehalalan produk tersebut, ya. Nih Pak Guru, satu kelompok satu LKPD, silakan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya siapa saja. Terus cek kehalalan produk. Nama produknya apa? Yang kalian teliti apa itu? Jajan apa? Ditulis. Misalkan Pak Guru Just Juice, tulis Just Juice. Gambar produknya kalian sudah ada kan? Nah, nanti ditempel. Ya. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Hah? Masa nggak ada? Ya, coba itu didiskusikan ya, kalian. Didiskusikan. Kamu coba sama Arya. Yang mengidentifikasi siapa? Yang mengidentifikasi. Nah, ini tinggal nulis ininya lah. Cukupnya aja. Kalau komposisinya banyak, nggak usah tulis semua, nggak apa-apa. Ya, tapi ya yang banyak. Secukupnya ini. Ini ya. Nah ini ada. Ya. Hah? Apa? Merek BPOM. Nama itunya. Nih. Makanan ringan. Lengkap, ya lengkap. Oke, karena waktunya sudah selesai tuh jam 10.25, berarti diskusi sudah diselesaikan. Jangan ada yang berdiskusi kembali. Kita lanjut ke tahapan selanjutnya adalah kalian mempresentasikan. Silakan dari kelompok mana dulu? Kelompok 1. Oke, silakan maju. Nanti barangkali ada pertanyaan, silakan bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari kelompok satu yang berada makan Nanda, Ika, Andri sama Ika. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk yang kita baik. Produk Milk Kita Bites. Nama produk yang kita baik. Nama produknya dan produsennya PT Volusa Aguria. Nomor PPOM yaitu 243110062000106. Hasilnya sudah terjamin ya. Sudah terjamin. Produk apa itu? Oke, semuanya sudah ada, sudah disampaikan. Coba dari teman-teman ada yang mau bertanya? Nah, Mas Alam coba. Dari ini, apa yang menjadi patokan kalian menyebut bahwa produk tersebut adalah halal? Ya, itu ya Lam. Coba dijawab. Nah, sudah dibubuhi logo halalnya Lam katanya. Oke, selanjutnya dari kelompok 2, silakan. Jenis produknya makanan ringan, komposisi jagung, gula, garam, rempah-rempah, ciker, flavor, minyak sayur. Nomor PO 28226. Merek di BPOM. Makanan ringan alias snack belanja. Ada yang mau ditanyakan dari penyampaian kelompok 2? Aja, ya. Apakah kemasan tersebut ada tanggal kadaluarsa bagaimana? Mendapati tanggal kadaluarsa. Coba nanti diskusikan dulu ya. Bagaimana nanti? Apa pertanyaan tadi ya? Apakah kemasan tersebut ada kadaluarsanya? Kadaluarsa tanggalnya? Bagaimana jika melewati tanggal tersebut? Kalau sudah melewati tanggal kadaluarsanya, sebaiknya jangan dikonsumsi karena jika dikonsumsi akan menyebabkan penyakit. Nah, itu. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W.
wow, keren. Wow, wow, keren. Kami sudah mengecek kehalalan produk ini. Bahan produknya seperti ini dan nama produknya Happy Twin. Produsennya yaitu TV sumber agung utama 8851 yang kedua Indonesia. Nomor BO-nya 24 11 00 15 00 25. Kemasan Bepom plastik. Berat bersih 7 gram dan ada logo halalnya. Jadi sudah pasti halal. Sudah pasti halal. Ada yang mau ditanyakan? Di dalam komposisi apa ada yang bilang bahan yang dilarang? Di dalam komposisi, apakah ada barang yang dilarang? Tidak ada bahan yang terdorong ke halaman dalam komposisi jajan ini. Insya Allah halal 100%. Insya Allah halal 100%, Mbak Tisa. Ya, oke. Komposisi gula, sirup, air, dan stabil, dan mod. Pasti halal. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Mbak Inas. Kemasan jajan itu ada kemasan lainnya. Ya. Apa ada logo halalnya? Ya, ada kemasan lainnya, tapi tidak ada logo halalnya karena jajan ini terbungkus dalam kemasan yang tidak ada logo halalnya. Tetap dihukumi halal walaupun ada kemasan lainnya. Nah, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, terima kasih semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian bahwa tadi jaminan setiap produk adalah pada logo semuanya ada ya. Dan juga selain ada logo halalnya, kita memperolehnya dengan cara baik kan? Ya, Kalian membeli apa mencuri? Membeli. Maka produk tersebut adalah halal, dijamin halal. Sebelum Pak Guru akhiri, ada sebuah evaluasi buat kalian. Kerjakan soal yang sudah Pak Guru bagikan ini nanti. Satu anak satu. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan ada yang bekerja sama. Pak Guru kasih waktu karena ini soalnya 5, berarti 5 menit cukup ya. 4, 3, 2, 1. Silakan. Ngumpulinnya per kelompok aja. Silakan kelompok 1 dulu kelompok kumpulin. Biar rapi. Ya, kelompok 2. Sudah semua, terima kasih. Jadi nanti yang nilainya di atas 70 atau 70 ke atas berarti sudah tuntas, sudah dikatakan paham terkait dengan hukum halal dan haram. Tapi kalau nilainya di bawah 70 berarti harus mengulangi pembelajaran lagi ataupun mengulangi tesnya lagi. Siap ya? Oke, nah, dasar hukumnya apa saja tadi ya? Ijtihad ya. Terus bagaimana perasaan kalian ketika pembelajaran pada hari ini? Perasaannya senang, bisa mengerjakan itu halal dan haram. Bisa mengerti apa itu halal dan haram. Terus ada lagi, Mbak Yumna. Diskusinya menyenangkan, kita memahami materi. Oke, metodenya menyenangkan. Jadi kaliannya bisa bekerja sama dengan baik. Itu ya. Berarti kesimpulannya bahwa hukum halal itu adalah yang diperboleh, haram itu adalah yang di. Nah, salah satu patokan kita agar tahu halal dan haram adalah melihat logonya. Terus ya, apalagi komposisinya. Terus cara mengolah atau memperolehnya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang minggu depan, kita akan belajar berdiskusi mengenai problematika yang lagi ngetren pada saat ini, yakni berkaitan dengan kehalalan dan keharaman. Yakni adalah ya wadah ataupun tempat yang buat makan MBG yang katanya ada ya mengandung minyak babinya. Nanti kalian coba di rumah mencari informasi terlebih dahulu. Besok kita berdiskusi di kelas ini. Berarti sudah paham? Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.